Nasham, penjelasan tentang masalah bersenggama dan waktunya, dituturkan lewat susunan kata yang indah dalam beberapa bait. Dengan nasham tersebut Syekh Penasham mengawali penjelasannya tentang tata krama bersenggama dan waktu-waktu yang dianjurkan serta yang harus dihindari oleh orang yang hendak bersenggama. Juga hal-hal yang bertalian dengan tata krama lainnya. Berikut ini bait-baitnya, senggama dapat dilakukan setiap saat, selain pada waktu yang akan diterangkan secara berurutan. Di dalam saat tersebut senggama bisa dimulai, wahai kawan, seperti penjelasan yang terdapat pada surat An-Nisa. Syekh Penasham menjelaskan, bahwa senggama dapat dilakukan setiap saat, baik siang maupun malam, kecuali pada waktu yang nanti akan dijelaskan, sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri-istri kalian adalah seperti tempat tanah kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah 223. Maksudnya, kapan saja kalian mau, baik siang maupun malam menurut beberapa tafsir atas ayat di atas. Ayat ini jugalah yang dimaksudkan oleh kata-kata Penasham, seperti penjelasan pada surat An-Nisa, akan tetapi, bersenggama pada permulaan malam lebih utama. Oleh karena itu Syekh Penasham mengingatkan dalam bait berikut ini, namun senggama di awal malam lebih utama. Ambillah pelajaran ini, pendapat lain mengatakan sebaliknya, maka yang awal itulah yang diistiharkan. Al-Imam Abu Abdullah bin Al-Haji di dalam kitab Al-Madkhal mengatakan, bahwa ada dipersilahkan memilih dalam melakukan senggama, baik di awal atau akhir malam. Akan tetapi, di awal malam lebih utama, sebab, waktu untuk mandi jinabat masih panjang dan cukup. Lain halnya kalau senggama dilakukan di akhir malam, terkadang waktu untuk mandi sangat sempit dan berjamaah sholat subuh terpaksa harus tertinggal, atau bahkan mengerjakan sholat subuh sudah keluar dari waktu yang utama, yaitu sholat di awal waktu. Di samping itu, senggama di akhir malam sudah barang tentu dilakukan sesudah tidur, dan bau mulut pun sudah berubah tidak enak, sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan rasa jijik dan berkurangnya gairah untuk memadu cinta kasih. Akibatnya, senggama dilakukan hanya bertujuan senggama, lain tidak. Padahal maksud dan tujuan senggama tidaklah demikian, yaitu untuk menanamkan rasa ulfah dan mahabbah, rasa damai dan cinta, serta saling mengasihi sebagai buah asmara yang tertanam di dalam lubuk hati suami istri. Pendapat tersebut ditentang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat, bahwa senggama yang dilakukan pada awal malam adalah makruh, karena orang sesudah bersenggama akan tidur dalam keadaan tidak suci. Sehubungan dengan pendapat Al-Ghazali ini, Syekh Penasham mengingatkan melalui nashamnya, Wakila bil, aksi pendapat lain mengatakan sebaliknya. Akan tetapi, pendapat yang masyhur adalah pada awal malam, sebagaimana yang disampaikan Penasham, wa awalun syuhir, maka yang awal itulah yang diistiharkan. Selanjutnya Syekh Penasham menjelaskan beberapa malam, di mana disunahkan di dalamnya melakukan senggama, sebagaimana diuraikan pada bait nasham berikut ini, senggama di malam Jumat dan Senin benar-benar disunahkan, karena keutamaan malam itu tidak diragukan. Syekh Penasham menjelaskan, bahwa disunahkan bersenggama pada maka Jumat. Karena malam Jumat adalah malam yang paling utama di antara malam-malam lainnya. Ini juga yang dimaksudkan Syekh Penasham, Bilailatil Gurubi dengan menetapkan salah satu tawil hadits berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang karena dirinya orang lain melakukan mandi dan ia sendiri melakukannya. Syekh Suyuti mengatakan, bahwa hadits tersebut dikuatkan oleh hadits dari Abu Hurairah berikut ini, apakah seseorang di antara kalian tidak mampu bersenggama bersama istrinya pada setiap hari Jumat? Sebab, baginya mendapat dua macam pahala, pahala dia melakukan mandi dan pahala istrinya juga melakukan mandi. Hadis riwayat Baihaqi.
Bersenggama itu disunahkan lebih banyak dilakukan daripada hari-hari dan waktu yang telah disebutkan di atas. Hal itu dijelaskan oleh Syekh Penasham melalui nashamnya berikut ini, senggama dilakukan setelah tubuh terangsang. Hai pemuda, tubuh terasa ringan dan tidak sedang dilanda kesusahan. Syekh Penasham menjelaskan, bahwa termasuk ke dalam tata krama bersenggama adalah senggama dilakukan setelah melakukan pendahuluan, misalnya bermain cinta, mencium pipi, tete, perut, leher, dada, atau anggota tubuh lainnya, sehingga pendahuluan ini mampu membangkitkan nafsu dan membuatnya siap untuk memasuki pintu senggama yang sudah terbuka lebar dan siap menerima kenikmatan apapun yang bakal timbul. Hal ini dilakukan karena ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah salah seorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, seperti halnya hewan ternak. Sebaiknya antara keduanya menggunakan perantara. Ditanyakan, apakah yang dimaksud dengan perantara itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni ciuman dan rayuan. Di antara tata krama senggama lainnya adalah bersenggama dilakukan setelah perut terasa ringan dan tubuh benar-benar segar. Karena senggama dalam keadaan perut kenyang akan dapat menimbulkan rasa sakit, mengundang penyakit tulang, dan lain-lain. Oleh karena itu, bagi orang yang selalu menjaga kesehatan hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari. Dikatakan, bahwa ada 3 perkara yang terkadang dapat mematikan seseorang, yaitu 1. Bersetubuh dalam keadaan lapar. 2. Bersetubuh dalam keadaan sangat kenyang. 3. Bersetubuh setelah makan ikan dendeng kering. Kata-kata Syekh Penasham di atas diatafkan pada lafaz al-a'da'u, yang berarti ringannya rasa susah, maksudnya, kesusahan tidak sedang melanda dirinya. Oleh karena itu sebenarnya susunan kata tersebut ringannya rasa susah tidak diperlukan lagi, karena ada kata-kata Penasham setelah tubuh terasa ringan. Jadi seolah-olah susunan kata tersebut hanya untuk menyempurnakan bait nasham. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.